Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Salsabil dari Departemen Kajian Strategis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengulang materi yang disampaikan dalam organization training yang kebetulan tidak bisa saya hadiri secara sepenuhnya. Maka dari itu, kesempatan kali ini akan saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Materi pertama yang akan saya sampaikan mengenai fikih dakwah. Fikih dakwah atau pemahaman tentang dakwah merupakan tahap awal bagaimana kita harus mengetahui dasar-dasar dari cara-cara berdakwah yang baik. Dalam dakwah, saya akan jelaskan implementasinya saja, bahwa dalam dakwah kita harus mengetahui apa saja cara-cara yang baik untuk menyebarkan kebaikan atau menasihati seseorang. Dengan mengetahui fikih atau dasar pemahaman dari sesuatu, maka kita juga akan lebih baik dalam menyampaikan atau mengamalkannya. Ketika kita mengetahui fikih atau arti dari bacaan-bacaan sholat, maka sholat kita akan jauh lebih termaknai. Karena ketika kita tahu, maka sholat kita akan jadi lebih berarti dan tumaknina. Seperti itu. Kemudian pemahaman yang kedua, materi yang kedua ialah menggambarkan kilas dari dakwah, perjalanan dakwah itu dengan surah Al-Ashr. Pada ayat pertama kita bisa mengetahui bahwa arti kandungan yang sangat memiliki makna tentang dakwah adalah demi masa, yang artinya pada masa-masa kita hidup, kita diberikan tugas oleh Allah untuk menyerukan kepada kebaikan. Kemudian yang kedua ialah sungguh manusia berada dalam kerugian. Maka ketika kita tahu kita berada dalam kerugian, maka ketika kita tahu kita berada di lingkungan yang tidak baik, yang tidak akan meningkatkan iman, cobalah cari tempat-tempat di mana dakwah itu dihidupkan, tempat-tempat di mana dakwah itu bersuara. Maka sebagai sebaik-baik manusia adalah ketika dia mau belajar. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita sudah mengetahui tempat-tempat di mana dakwah itu hidup, kita akan mengetahui juga cara-cara untuk meningkatkan keimanan. Maka di dalam ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dalam ayat kedua sebelumnya, manusia berada dalam kerugian kecuali dia mau berada pada lingkup kebaikan. Dia mau berada dalam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika iman atau lahirkan amalan solih akan menolong kita bahwa amalan solih adalah tabungan dari cahaya. Kemudian salah satu hal yang paling diingat dari esensi dakwah adalah bahwa kita adalah umat dakwah. Kita diberi tugas oleh Allah untuk menyebarkan kebaikan. Kita diberi tugas oleh Allah untuk menjadi pembantu-pembantu Allah untuk menyebarkan agama Islam. Maka ketika kita sudah tahu kita berada di lingkup yang kurang baik, kurang mendukung dari pelaksanaan tugas sebagaimana manusia, sebagaimana umat muslim, maka carilah tempat-tempat yang akan memudahkan kita untuk menyebarkan kebaikan. Carilah tempat-tempat yang kemudian membentuk kita sebagai pribadi yang baik dan siap untuk menyebarkannya dan berdakwah di lingkungan yang masih kurang dalam hal kebaikan atau peningkatan keimanan. Kemudian menyoroti tugas manusia sebagai seorang dakwah, bahwa kita adalah umat dakwah, mengganti jahiliyah dengan pemahaman. Ini adalah salah satu hal yang saya pelajari pada organization training, bahwa dakwah itu ketika kita mengetahui bahwa di suatu tempat masih terdapat banyak sekali kemaksiatan, masih banyak sekali gerakan-gerakan atau kerusakan-kerusakan moral, kemudian yang
mengarah kepada syirik atau mengarah kepada tidak percaya dengan Allah, maka tugas kita adalah mengubah jahiliyah itu kepada pemahaman. Kemudian beranjak pada materi yang kedua, yakni kaidah dakwah. Dalam materi ini terdapat 10 kaidah dakwah yang dijelaskan. Yang pertama adalah menjadi teladan sebelum berdakwah. Jadi teladan dulu, menjadi contoh dulu, baru kita bisa mendakwahkan itu, atau menggunakan teladan-teladan kita sebagai dakwah, jalan untuk berdakwah. Karena dakwah itu tidak hanya melalui lisan, tetapi juga dengan contoh. Supaya manusia itu lebih respect, supaya semua orang itu lebih respect, maka kita harus mencontohkan dulu. Kita harus jadi pribadi yang diinginkan, kita harus jadi pribadi yang Allah inginkan dulu, kemudian kita bisa mengajarkannya kepada banyak orang. Jadilah pribadi contoh bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Sebarkan energi positif, sebarkan kebaikan-kebaikan melalui tindakan. Kemudian yang kedua adalah mengikat hati sebelum mengingatkan. Harus ada koneksi hati, akrab dulu. Jadi sebelum kita berdakwah, kita harus punya jalinan hati, kita harus punya jalinan yang akrab kepada orang yang akan kita dakwai. Tidak boleh dakwah itu ujuk-ujuk langsung kepada kata-kata yang menuding, seakan-akan menuding dan menyudutkan. Kamu tidak boleh seperti itu akan masuk neraka, atau perbuatan seperti itu tidak disukai Allah. Jangan terlebih dulu kita melakukan menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti hati. Kita harus menjadi teman akrabnya dulu, baru kita bisa menasihatinya dengan pelan. Karena jika kita tidak melakukan pendekatan, maka orang-orang yang kita dakwai akan merasa tidak nyaman, dan kita akan dituding sebagai orang yang ikut campur, seperti itu. Mudahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengenalkan dulu sebelum beri beban atau amanah. Nah, dalam lingkungan dakwah atau organisasi dakwah, kita harus menjelaskan apa sih tugas-tugas dari dakwah, apa sih tugas-tugas yang akan dibebankan kepada setiap anggota dalam aktivis dakwah. Kenalkan dulu tugasnya, jangan langsung berikan beban, karena ketika dakwah itu tidak diiringi dengan komunikasi yang baik atau terjadi miskomunikasi, maka tidak akan berjalan dan tidak akan meningkatkan kualitas mutu dakwah. Kemudian yang keempat yaitu bertahap dalam berikan amanah. Bertahap dalam berikan amanah berarti setiap anggota atau aktivis dakwah kita bebankan pada satu persatu beban. Jangan langsung pada membebankan mereka pada tugas-tugas yang berat, karena kita harus mengenali dulu lingkungan, kita harus beradaptasi dulu dengan tugas-tugas dakwah, dengan tugas-tugas kebaikan. Kemudian yang kelima adalah memudahkan, tidak mempersulit. Ini cukup mudah untuk diresapi ya, untuk mudah untuk dimaknai, bahwa memudahkan tidak mempersulit berarti kita tidak mempersulit jalan-jalan dakwah dari setiap anggota atau aktivis dakwah. Kemudian yang keenam adalah perkara utama dulu baru perkara cabang, yakni belajar akidah dulu. Contohnya ya, belajar akidah dulu, habiskan semua pembelajaran tentang akidah, baru merespon cabangnya atau merespon isu-isunya. Jangan kemudian kita terburu-buru merespon isunya, tapi kita tidak punya landasan yang kuat untuk menjelaskan atau memahamkan kepada seseorang. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan harapan, bukan ancaman. Yang kedelapan adalah memahamkan, bukan mendikte. Harus sampaikan dulu kenapanya, why-nya, kenapa aku harus memahamkan itu, kenapa harus mengikuti itu. Kita harus memahamkan dulu, kita harus memberikan penjelasan terlebih dahulu. Kemudian yang kesembilan adalah mendidik, bukan menelanjangi. Ini sama dengan poin kedua, bahwa kita harus mendidik, bukan menelanjangi, bukan mempermalukan dia, menyudutkan dia, dan menganggap dia masih di bawah kita ilmunya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ke-10 adalah guru dengan kitab. Artinya bahwa dakwah itu
tidak boleh hanya kita belajar kitab aja tapi tidak dengan guru, karena akan menimbulkan pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Materi selanjutnya adalah tentang tadiyah dan uhuwah. Tadiyah adalah pengorbanan. Pengorbanan jiwa, harta, waktu, kehidupan, dan segala sesuatu yang dipunyai. Menyisihkan waktu, bukan waktu yang tersisih. Artinya adalah dalam setiap perjuangan itu tidak terlepas dari pengorbanan, entah waktunya, tenaganya, hartanya, maupun yang lainnya, maupun hal-hal yang kita cintai. Dalam dakwah juga sama seperti itu. Ketika kita sudah mulai terjun dalam dakwah, maka kita harus mengupayakan yang terbaik, bukan menyisihkan bukan waktu yang tersisih, tapi menyisihkan waktu. Artinya kita memprioritaskan tugas yang sebenarnya tugas, karena tugas dakwah adalah tugas dari Allah. Tugas menyampaikan kebaikan adalah tugas dari Allah. Tidak ada perjuangan di dunia tanpa pengorbanan. Ini adalah salah satu yang harus ditanamkan dalam diri, bahwa setiap perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Kemudian barang siapa bersantai-santai saja ketika bersama kami, maka ia berdosa. Ini merupakan kutipan sebagai seorang aktivis dakwah yang berada di lingkungan lembaga dakwah. Kita tidak boleh bersantai-santai sedangkan yang lainnya sudah berpeluh-peluh dalam dakwah, karena yang memutuskan untuk bergabung dalam lembaga dakwah adalah kita, maka sinergi kita juga akan dipertanyakan. Hal-hal yang kita usahakan dalam dakwah itu juga akan dipertanggungjawabkan. Tidak perlu khawatir terhadap kerugian dalam setiap pengorbanan, karena sebetulnya kita sedang menggaransikan, kita sedang berjual beli dengan Allah, kita sedang menjaminkan diri kita kepada Allah. Sebaik-baik jaminan adalah jaminan Allah. Maka tidak perlu takut, tidak perlu merasa sendirian, karena memang jalan-jalan dakwah tidak semulus yang kita bayangkan. Kemudian uhuwah. Uhuwah adalah terikatnya hati dan nurani dengan ikatan akidah. Akidah adalah sekokoh-kokohnya ikatan, mampu menempatkan diri. Kemudian minimalnya cinta kasih adalah kelapangan dada, dan yang tertinggi adalah itsar, mendahulukan manusia yang lain. Salah satu role model yang bisa kita tiru selain role model kita sebagai seorang muslim, yaitu Nabi Muhammad, adalah dengan mencontoh siapa sih yang bergerak pada dakwah, yang kemudian dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dalam hal seperti ini saya bisa melihat dari Buya Hamka, bagaimana beliau ketika sudah mencapai kualitas dirinya, sudah selesai oleh dirinya sendiri, sudah selesai dengan dirinya sendiri, entah itu rasa malu, insecure, atau merasa rendah diri. Ketika semua sudah selesai dengan itu, maka yang dipikirkan adalah bagaimana aku berperan kepada masyarakat, bagaimana peranku ini sebagai manusia bermanfaat bagi banyak orang. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka kita tidak pusing untuk memikirkan bagaimana ke depannya, bagaimana aku hidup, bagaimana aku bekerja, bagaimana nantinya kehidupanku seterusnya. Tapi pemikiran-pemikiran ini ketika sudah matang, kita akan berganti dengan bagaimana dan apa yang bisa aku sebarkan melalui dakwah, melalui menjalankan peranku sebagai seorang muslim dan seorang manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.